Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Salam, saya atas nama Anissa Daulan Etnim KC dengan NIM 20520250015 semester 2 kelas A. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya melalui video ini. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikometri yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip psikometri. Pengertian variabel yaitu variabel laten dan variabel manifest, pengukuran variabel laten dan variabel X dan Y, variabel moderator dan variabel kontrol. Pengertian tes psikologi yaitu tujuan, manfaat, dan tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi, dan teori tes klasik dan teori tes modern. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang mempelajari cara mengukur aspek mental seperti kecerdasan, kepribadian, dan sikap menggunakan tes atau kuesioner yang valid dan reliable. Yang berikut adalah tujuan psikometri. Dalam psikologi, tujuan psikometri adalah mengukur dan memahami aspek mental manusia seperti kecerdasan, kepribadian, dan sikap secara objektif, akurat, dan konsisten, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk penelitian, pendidikan, maupun seleksi kerja. Yang berikut kita akan membahas manfaat psikometri. Manfaat psikometri dalam psikologi adalah membantu mengukur dan memahami kondisi mental seseorang secara objektif sehingga dapat digunakan untuk menilai kecerdasan, kepribadian, dan sikap. Mendukung proses seleksi kerja atau pendidikan, membantu diagnosis dan evaluasi dalam bidang psikologi, menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Setelah manfaat, kita akan masuk dalam prinsip psikometri. Prinsip psikometri dalam psikologi meliputi yang pertama validitas atau alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah hasil pengukuran konsisten jika diulang. Yang ketiga, objektivitas adalah penilaian yang tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat adalah standarisasi. Standarisasi adalah prosedur tes yang sama untuk semua orang. Yang kelima yaitu norma. Norma adalah hasil yang dibandingkan dengan kelompok acuan. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan hasil tes psikologi akurat dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat berubah-ubah dan dapat diukur, diamati, atau diteliti dalam suatu penelitian. Variabel digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contohnya, dalam psikologi, tingkat stres, kecerdasan, atau motivasi belajar dapat menjadi variabel karena nilainya berbeda pada setiap individu. Dalam psikometri, variabel dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi keberadaannya dapat diketahui melalui indikator atau gejala yang tampak. Dalam psikologi, contohnya, variabel laten adalah kecerdasan, kepribadian, atau motivasi. Variabel-variabel ini diukur menggunakan tes atau kuesioner sebagai indikatornya. Yang kedua adalah variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung sehingga nilainya bisa diperoleh secara nyata dari data atau hasil pengukuran. Dalam psikologi, variabel manifest biasanya berupa
indikator dari variabel laten, misalnya skor tes, jawaban kuesioner, atau hasil observasi. Dalam psikometri, variabel X dan variabel Y digunakan untuk menunjukkan hubungan dalam penelitian. Nah, variabel X atau variabel bebas atau independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan. Sedangkan variabel Y adalah variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Dalam psikologi contohnya, X sama dengan motivasi belajar, Y sama dengan hasil belajar. Sekarang kita masuk ke variabel yang berikut, yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah atau mengubah hubungan antara variabel X independen dan variabel Y dependen. Dalam psikologi, variabel ini menjelaskan kapan atau dalam kondisi apa suatu hubungan terjadi. Contoh, X sama dengan motivasi belajar, Y hasil belajar. Moderatornya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat membuat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Setelah variabel moderator, kita akan masuk dalam variabel kontrol. Variabel kontrol sendiri adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap dalam suatu penelitian agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel X dan Y. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel Y benar-benar disebabkan oleh variabel X, bukan oleh faktor lain. Dalam psikologi, contohnya X metode belajar, Y hasil belajar. Variabel kontrol adalah usia atau waktu belajar atau lingkungan, yaitu variabel kontrol dijaga tetap sama agar hasil penelitian lebih akurat dan valid. Materi berikut yang akan saya jelaskan adalah pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam psikologi untuk mengukur dan menilai aspek mental seseorang seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, minat, dan kemampuan. Tes ini disusun secara sistematis, objektif, dan terstandar, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti penelitian, pendidikan, maupun seleksi kerja. Setelah mengetahui pengertian tes psikologi, kita akan masuk dalam tujuan dan manfaat tes psikologi. Tujuan dan manfaat tes psikologi dalam psikologi adalah mengukur kemampuan, kecerdasan, kepribadian, dan sikap seseorang memahami kondisi mental individu secara objektif, mengetahui perbedaan individu, membantu pengambilan keputusan atau pendidikan karir, dan lain-lain. Manfaatnya yaitu membantu proses seleksi kerja atau pendidikan, mendukung diagnosis dan evaluasi psikologis, menjadi dasar dan bimbingan dan konseling, membantu penelitian agar lebih akurat dan terukur. Jenis-jenis tes psikologi yaitu antara lain tes kecerdasan atau IQ, yaitu mengukur kemampuan intelektual. Yang kedua, tes kepribadian, yaitu tes yang menilai karakter dan pola perilaku. Yang ketiga yaitu tes bakat. Tes bakat adalah tes yang digunakan untuk mengukur potensi atau kemampuan khusus. Sedangkan tes minat adalah pengetahuan ketertarikan seseorang pada bidang tertentu. Kalau tes prestasi yaitu tes yang mengukur hasil belajar atau pencapaian seseorang. Sedangkan tes sikap yaitu tes yang menilai pandangan atau respons terhadap suatu hal. Jenis-jenis ini digunakan sesuai tujuan seperti pendidikan, kerja, atau penelitian. Dalam tes psikologi,
terdapat dua teori tes, yaitu teori tes klasik dan teori tes modern. Nah, sekarang kita akan membahas teori tes klasik atau classic test theory. Dalam psikologi adalah teori yang menjelaskan bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam tes terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Konsep utamanya dapat ditulis sebagai X sama dengan T plus E, dengan X sama dengan skor yang diperoleh atau observed score, dan T sama dengan skor sebenarnya atau true score, sedangkan E sama dengan kesalahan atau error. Teori ini digunakan untuk menilai kualitas tes, terutama dalam hal reliabilitas atau konsistensi hasil, dan validitas atau ketepatan pengukuran. Dengan teori ini, peneliti dapat mengetahui seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu alat tes psikologi. Yang berikut adalah teori tes modern. Teori tes modern atau item response theory dalam psikologi adalah teori yang menjelaskan bahwa hasil tes tidak hanya dilihat dari skor total, tetapi juga dari karakteristik setiap butir soal dan kemampuan individu. Berbeda dengan teori tes klasik, teori ini menekankan bahwa setiap soal memiliki tingkat kesulitan, daya beda, dan kemungkinan menebak. Kemampuan seseorang dianalisis berdasarkan pola jawabannya, bukan hanya jumlah. Jumlah benar. Kelebihan teori tes modern adalah hasil pengukuran lebih akurat dan mendalam, dapat digunakan untuk membuat tes yang adaptif atau menyesuaikan kemampuan peserta, analisis soal lebih detail. Teori ini banyak digunakan dalam pengembangan tes modern berbasis komputer dan evaluasi pendidikan. Demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih. Salam. Labanang. Are you ready?